4 pemimpin Israel yang meninggal secara tragis, ada yang koma 8 tahun. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ada setidaknya 4 pemimpin Israel di masa lalu yang meninggal secara tragis. Ada yang meninggal akibat dibunuh, ada pula yang koma selama 8 tahun sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Negara Israel berdiri sejak 1948, tapi sampai sekarang negara mayoritas Yahudi ini praktis dalam kondisi perang karena tidak ada perjanjian damai yang mengakhiri konfliknya dengan Palestina. Sejak didirikan, negara ini juga telah terlibat beberapa kali perang besar, termasuk perang dengan beberapa negara Arab, dan telah dipimpin 13 orang Perdana Menteri. 4 pemimpin Israel yang meninggal tragis. Dari sekian banyak tokoh yang pernah memimpin Israel, 4 diantaranya meninggal secara tragis. 1. Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin lahir pada 1922, meninggal pada 1995. Dia adalah Perdana Menteri Israel yang masih meraih hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994 atas peranannya dalam perjanjian Oslo antara Israel dan otoritas Palestina. Namun pada tanggal 4 November 1995, Rabin tewas dalam sebuah aksi pembunuhan oleh seorang ekstremis nasionalis Israel yang tidak setuju dengan kesepakatan perdamaian yang dia capai. 2. Ariel Sharon. Ariel Sharon lahir pada 1928, meninggal pada 2014. Dia adalah seorang jenderal dan politikus yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tahun 2001 hingga 2006. Pada tahun 2006, Sharon menderita stroke yang parah, masuk dalam koma yang tidak pernah terjaga selama 8 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tanggal 11 Januari 2014. Bagi Palestina, sosok Ariel Sharon dianggap sebagai jagal. Orang-orang Palestina juga menganggap penderitaan Sharon selama koma 8 tahun adalah kutukan sebelum ajal menjemput. 3. Menachem Begin. Menachem Begin lahir pada 1913, meninggal pada 1992. Dia adalah seorang politikus yang menjadi Perdana Menteri Israel dari tahun 1977 hingga 1983. Setelah meninggalkan jabatan politik pada tahun 1983, Begin hidup dalam kehidupan yang sangat tertutup. Pada tahun 1992, dia ditemukan tewas di kediamannya setelah diduga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. 4. Rehavam Zevi. Rehavam Zevi lahir pada 1926, meninggal pada 2001. Zevi yang juga dikenal sebagai Gandhi Israel adalah seorang jenderal dan politikus yang menjadi anggota kabinet sebagai Menteri Pariwisata. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Zevi dibunuh di Hotel Yerusalem oleh anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Abu Ali Mustafa, sebagai pembalasan atas pembunuhan anggota PFLP oleh pasukan Israel. Tanah Zionis terguncang, bencana alam pun melanda Israel, ratusan orang jadi korban hingga tewas. Cuaca ekstrim memicu bencana alam terjadi di sejumlah negara di dunia, tak lain dan tak bukan juga terjadi di Israel. Kondisi tersebut melanda tanah Zionis, negara Yahudi yang berdiri di atas tanah bangsa Palestina. Hanya beberapa hari setelah badai merenggut nyawa 4 orang sebelumnya, pihak berwenang di seluruh Israel bersiap untuk serangan baru cuaca ekstrim.
Petugas pemadam kebakaran, petugas polisi dan sukarelawan dikerahkan di seluruh negeri. Polisi memperingatkan orang-orang untuk menghindari penggunaan lift jika terjadi pemadaman listrik dan banjir. Demikian Ynet News melaporkan. Otoritas setempat juga bersiap menghadapi badai di Tel Aviv. Kurang ataupun karung pasir telah didistribusikan di lokasi yang ditetapkan sebagai pusat darurat. Kota Madya, Naharia di utara yang menyaksikan banjir dahsyat pekan lalu akan pindah ke kebijakan darurat pada sore hari ini. Menurut perkiraan, sistem cuaca akan mempengaruhi sebagian besar wilayah negara itu. Diperkirakan curah hujan akan besar dan bisa menyebabkan banjir di seluruh negeri, di seluruh titik, terutama di utara dan tengah Israel. Pada siang hari, hujan akan menyebar ke pusat, suhu akan turun dan itu akan menjadi lebih ringan dari biasanya sepanjang tahun. Ada ketakutan luar biasa yang akan terjadi di kota-kota, karena sungai akan meluap. Pada salju diperkirakan terjadi di Gunung Hermon di dataran tinggi Golan. Diperkirakan akan ada salju pada hari Rabu hingga Jumat di Golan Utara. Di malam hari hujan akan mencapai Negev Utara dengan ancaman banjir yang luar biasa. Mungkin juga ada hembusan angin hingga 80 km per jam. Polisi memperkuat pasukan mereka dan mendesak masyarakat untuk menghubungi hotline darurat jika terjadi insiden yang tidak biasa. Selain itu, polisi merekomendasikan orang untuk tidak bepergian atau mendekat ataupun juga mendaki di daerah rawan banjir. Hindari bepergian di jalan tempat ada banjir, jaga jarak dari kendaraan lain, dan kurangi kecepatan Anda selama cuaca buruk ini, kata polisi. Dianjurkan untuk membatalkan perjalanan yang tidak perlu atau ke daerah-daerah yang mungkin banjir. Dinas Pemadam Kebakaran juga menekankan bahwa jika terjadi banjir, orang harus menghindari tempat parkir bawah tanah dan juga menahan diri untuk tidak menggunakan lift di bawah permukaan tanah karena bisa tertimbun. Akhir pekan lalu, pasangan yang berusia 25 tahun tenggelam akibat mereka terjebak dalam lift di tempat parkir bawah tanah gedung Tel Aviv. Mereka karena dipenuhi dengan air banjir. Layanan penyelamatan juga menyarankan orang untuk menghindari ruang terbuka dan menjauh dari antena dan pohon jika terjadi badai petir.